Puji Tuhan semuanya, shalom adik-adik yang terkasih. Kakak sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan walaupun ikut ibadah sekolah minggu lewat media sosial. Dan mari kita mempersiapkan hati kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Engkau terus anugerahkan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, akan beribadah Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu ya Tuhan selalu menaungi kami, kekuatan-Mu selalu menaungi kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadahnya ya Tuhan Yesus Engkau urapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya, yang selesai daripada ibadah itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin ya. Kita sudah berdoa dan kita angkat pujian yang kedua, yaitu Happy Ye Ye Ye. Saatnya kakak akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan, dan sebelum itu kita angkat satu pujian lagi yang berkata, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di mana sebentar tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau rapi ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu daripada Engkau ya Tuhan Yesus, dan disalurkan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau rapi Bapa yang mendengar bahkan yang mengajar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka di 1 Tesalonika pasal yang kelima dari ayat 16 sampai dengan 18 ya. Kita buka dulu. Kalau sudah ikut kakak baca, kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Oke. Itu adalah dari ayat 16 sampai dengan 18. Nah, tema yang kakak ajarkan adalah hari ini yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita baca di poin yang pertama. Mengucap bersukacitalah senantiasa, itu di ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, siapa di sini yang kalau misalnya anak adik-adik semua yang kalau dikasih mainan, dibeliin mainan atau dibeliin makanan, permen atau kesukaan gitu, terus senang betul, bersukacita betul karena dibeliin apa kesukaannya kita, mainan mobil-mobilan, tembak-tembakan atau mainan kayak princess begitu. Terus kita sukacita karena apa? Kita senang, itu kita dikasih pemberian dari siapa? Entah itu dari orang tua kita, kakak kita sendiri atau abang kita, terus kita dibelikan mainan, pasti kita senang sekali karena kita dapat mainan baru, makanya kita sukacita. Nah, tapi dibalik sukacita itu kita harus apa? Mengucap syukur juga kepada Tuhan. Macam mana caranya? Kita bilang, Tuhan Yesus, terima kasih aku dapat mainan baru Tuhan, dan aku sangat bersyukur sekali, aku sangat bersukacita sekali. Walaupun kita dapat mainan baru, walaupun kita dapat sesuatu hal yang baru, kita harus mengutamakan Tuhan dengan cara mengucap syukur. Nah, itu adalah bersukacita senantiasa. Nah, yang ini di ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Itu berarti tetaplah berdoa, kita akan mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita semuanya. Kehidupan adik-adik sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Mau makan aja kita harus berdoa. Mau tidur malam aja kita harus berdoa. Bahkan mau jalan keluar dari rumah aja, biar kita harus berdoa supaya apa? Supaya sampai di tujuan dengan selamat. Kita harus tetaplah berdoa. Walaupun kita lagi senang-senangnya ini, kita lagi sangat-sangat bersukacita dapat barang yang baru, naik kelas, rankingnya naik, ranking 1, ranking 2, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena itu kita senang sekali, kita happy sekali. Dan walaupun kita sudah happy, kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Kita bersukacita, kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Kita dikasih barang yang sangat kita senang, kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Dan kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Nah, kita lihat di ayat 18, ikutin kakak baca sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini apa dia bilang? Mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kita banyak PR nih ya, karena kita lagi sekolahnya ini sekolah online yang buat SD, yang ada yang dari SMP, terus dari kelas sampai ke kelas faithful. Nah, kita nih online nih, terus banyak PR dikasih. Terus kita bilang begini, ini kenapa banyak PR? Kita mengeluh dan mengeluh terus-terusan. Padahal PR-nya cuma 1 atau 2, itu aja. Tapi kita kayak ngerasa PR-nya banyak sekali. Dan akhirnya apa? Kita mengeluh. Kita lupa mengucap syukur. Walaupun kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tuh masih anak sekolah. Anak sekolah tujuannya itu apa? Kita harus tuntut ilmu, mencari ilmu, dan selalu disediakan apa? Pekerjaan rumah, PR. Nah, PR itu kita harus kerjakan. Itulah yang disuruh guru-guru kita. Kakak pun pernah sekolah, dan tugas kakak tuh lebih banyak lagi. SMP lebih banyak, nanti SMA lebih banyak lagi. Itu tugasnya nanti itu bertahap-bertahap. Nah, kenapa? Kalau hal kecil aja kita nggak bisa selesaikan PR-nya, gimana kalau kita dikasih PR yang segede gini? Itu gimana? Kalau kita nggak bisa kerjakan gimana? Yo, ya kan? Nah, sebab itulah kita harus tetap kerjakan. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh bilang, nanti aja lah kerjakannya, ujung-ujung
besok harus dikumpul. Terus kita bingung, kita minta tolong terus, kakak tolong dong, aku nggak bisa bikin kayak gini-gini, kerjanya terlalu banyak PR-nya. Padahal cuma satu doang, tapi kitanya aja yang bilang nanti terus-terusan kayak gitu. Akhirnya pekerjaannya tertunda. Dan dari sini juga kita bilang apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kenapa? Tuhan mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur dalam segala. Ini poin yang paling utama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus tetap mengucap syukur walaupun kita lagi capeknya sebagaimanapun. Terus orang tua kita suruh ini Iren sapu dulu ya rumahnya bentar, bunda mau kesana dulu gitu, disuruh sapu. Terus nanti aja lah, gini lagi capek apa segala macam, lagi mau main sama temen-temen. Nggak boleh kayak gitu, harus dikerjakan. Karena itu apa? Karena itu perintah daripada orang tua kita, itu perintah yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita tunda-tunda ya adik-adik. Kakak berharap di sini semuanya adik-adik yang dengar-dengaran turut sama orang tua. Terus tuh kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pekerjaan apapun yang disuruh orang tua kita, nanti kita tuh jadi bandel, anak yang nggak dengar-dengaran. Tuhan suka nggak sama anak yang bandel, yang nggak dengar-dengaran? Enggak kan? Tuhan nggak suka sama anak yang kayak gitu, yang bandel, nggak dengar-dengaran. Tuhan lebih sayang sama anak yang rajin pergi beribadah, yang mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tapi Tuhan sayang juga semuanya anak-anak. Tidak ada Tuhan yang tidak sayang, semua Tuhan sayang. Tapi lebih baik kita mendengarkan apa yang Tuhan kata. Kita harus menuruti apa yang Tuhan kata, mengucap syukur, tetaplah berdoa, dan kita tidak pernah lalai di dalam itu semuanya. Oke? Nah, itu aja firman daripada kakak sekian hari ini. Dan kakak berharap semuanya, adik-adik semuanya bisa ikut, adik-adik semuanya bisa tangkap apa yang kakak ajarkan hari ini. Dan mari kita tutup Alkitabnya dan kita lipat tangan. Kakak akan pimpin dalam doa. Tutup matanya semuanya ya, kakak akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada di rumah masing-masing Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melindungi ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menguatkan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, daripada yang kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar Tuhan Yesus, Engkau selalu ya Tuhan membimbing ya Tuhan anak-anak ini Tuhan Yesus. Dan juga itu bila menjadi anak-anak yang dengarannya patuh terhadap peraturan-peraturan Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Engkau selalu memberkati, melindungi dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan masa-masa sekolah mereka Tuhan Yesus, walaupun lewat media online ya Tuhan Yesus, mereka harus belajar di rumah dan melalui online. Tuhan Engkau selalu memberkati, memberikan hikmat berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus, keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Engkau melindungi juga ya Tuhan Yesus, orang tua mereka Engkau karuniakan ya Tuhan Yesus berkat-berkat yang berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Dadah.